Kita mulai dari IHSG. Saat ini tren dari IHSG masih downtrend dan indeks saat ini masih cukup kuat untuk bertahan di atas garis supportnya di level 6.562. Kemungkinan dalam minggu depan IHSG hanya akan bergerak sempit antara level 6.560 sampai dengan 6.640. Strategi saya dalam minggu depan, saya fokus pada saham-saham second liner. Kemungkinan saham-saham blue chip yang menjadi penggerak dari IHSG hanya akan bergerak di tempat. Ada baiknya Anda dalam minggu depan fokus pada saham-saham yang berada dalam second liner. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas beberapa sektor. Saya mulai dari sektor agriculture dari saham Ali. Ali saat ini masih belum mampu untuk break garis resisten dan juga pada saat ini tren dari Ali masih berada dalam fase downtrend. Wait and see dulu, kita masih harus menunggu pada saat harga confirm break di atas garis downtrend lainnya. Kemudian LSIP. Untuk LSIP saat ini juga masih trennya mirip dengan ALI, masih berada dalam fase downtrend. Kita wait and see dulu. SGRO juga demikian, rata-rata saham yang berada dalam sektor agriculture masih downtrend, belum mampu untuk menembus garis resistennya. SIMP juga demikian, masih downtrend. TBLA juga masih downtrend. Untuk sementara kita wait and see dulu untuk saham-saham di sektor agriculture. Selanjutnya kita masuk ke sektor basic industry. Untuk BRPT. BRPT saat ini sedang berada dalam fase sideways. Trend dari midterm dari BRPT saat ini masih downtrend, namun support dari BRPT sudah mulai terbentuk sejak 2 minggu terakhir. Harga sudah berhasil membentuk base yang baru dan saat ini kita tinggal menunggu pada saat harga break di atas garis downtrend lainnya. Wait and see dulu, kita tunggu jika BRPT berhasil break di atas level 940 dengan volume yang besar, Anda sudah bisa masuk di saham ini. Oke, selanjutnya saya masuk ke CPIN. Untuk CPIN saat ini masih belum ada sinyal juga, harga masih sideways. Belum ada sinyal untuk masuk di saham ini, wait and see dulu. INKP juga kita masih harus menunggu karena tren dari INKP saat ini sedang downtrend dan harga saat ini sudah sedikit menembus garis resisten, namun kita masih harus menunggu konfirmasi. INKP saat ini sudah bisa mulai dimasukkan ke dalam watchlist, namun Anda masih harus menunggu pada saat harga sudah confirm break garis resistennya. INTP saat ini harga sedang berada di sekitar daerah supportnya dan tren dari INTP saat ini masih uptrend. Namun untuk moving average-nya pada hari ini INTP sudah break di bawah moving average. Ada support yang cukup kuat di level 11.300. Kita masih harus menunggu pola dari INTP pada saat harga berada di sekitar level tersebut. Wait and see dulu. Berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on.
Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSS Trader melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market, sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor consumer untuk gudang garam. Gudang garam saat ini masih berada dalam fase downtrend. Belum ada sinyal untuk masuk di saham ini, wait and see dulu. HMSP juga demikian, namun HMSP saat ini trennya masih lebih bagus sedikit daripada gudang garam. Namun kita masih harus menunggu konfirmasi pada saat harga break di atas garis resistennya. ICBP saat ini juga masih sideways, belum ada sinyal untuk masuk di saham ini, wait and see dulu. Indofood juga demikian, masih sideways, kita wait and see dulu. Unilever saat ini sebaiknya dihindari dulu. Tren dari Unilever saat ini sedang downtrend dan harga baru mulai turun dari garis resistennya. Support dari Unilever saat ini masih cukup jauh di level 3.900. Sebaiknya untuk saat ini dihindari dulu saham Unilever. Selanjutnya kita masuk ke sektor trade. Untuk saham ACE saat ini masih downtrend dan harga juga saat ini sedang baru mulai turun dari daerah resistennya, di skip dulu. BMTR juga saat ini trennya masih kurang bagus, masih downtrend, kita skip saja. Untuk saham Care saat ini masih belum cukup kuat. Harga pada hari ini sebenarnya
sempat naik cukup jauh, cukup banyak sampai di harga 530-an. Namun ternyata menjelang close harga tidak kuat bertahan dan turun kembali. Kita wait and see dulu untuk saham Care. Untuk LPPF, saat ini LPPF sedang berada dalam fase downtrend. Belum ada sinyal untuk masuk di saham ini juga, kita skip saja. MNCN saat ini juga sedang downtrend, namun harga saat ini sedang berada di daerah supportnya. Anda bisa bermain cepat di MNCN dengan target price itu di level 940, cukup dekat, cuma 20, range-nya cuma 20 rupiah. Oke, selanjutnya saya masuk ke sektor infrastruktur untuk saham Telkom. Telkom saat ini bisa dibeli. Tren dari Telkom saat ini masih uptrend dan harga juga pada hari ini cukup kuat untuk bertahan di atas supportnya di level 4000. Masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai resisten dari Telkom di level 4280. Saat ini jika Anda belum mempunyai saham Telkom bisa dibeli. Selanjutnya kita masuk ke Pegas. Pegas saat ini masih sideways, namun trennya saat ini mulai masuk ke fase downtrend. Belum ada sinyal untuk masuk di Pegas saat ini. Secara weekly juga Pegas masih agak sedikit di atas garis supportnya. Wait and see dulu untuk Pegas. Kita masih harus menunggu pada saat Pegas berhasil break di atas garis resistennya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.